Bab 3948 Penghalang Jalan. Qin Chen tenggelam dalam pikirannya. Melangkah maju. Tiba-tiba, suara berbagai dao agung bergema. Naga dan burung phoenix keberuntungan muncul di sekelilingnya. Berevolusi menjadi bab-bab abadi yang membuatnya tampak seperti dewa. Lebih jauh lagi, kekuatan dao agung terpancar dari Qin Chen dengan cara yang begitu luas dan mempesona. Ratusan dan ribuan demi ratusan. Hanya karena kitab asal Qin Chen telah menyerap begitu banyak hukum dan dao agung. Hampir setiap makhluk kuat yang dibunuh oleh Qin Chen, dao agung mereka diserap oleh kitab asalnya. Membentuk bab-bab peradaban. Meskipun kekuatan setiap dao agung. Namun, di sini, semuanya terwujud. Sebuah kerusuhan warna yang mempesona. Benar-benar seperti musik abadi. Berapa banyak dao agung yang telah kau kembangkan, Nak? Naga leluhur primordial tetap tenang pada awalnya. Tetapi ketika Qin Chen menggali lebih dalam, suara berbagai dao agung terus beresonansi, seolah tak pernah terulang. Ia terdiam. Alam semesta dikatakan memiliki 3.000 dao agung, tetapi jumlah ini hanyalah angka imajiner. Sebenarnya, ada banyak sekali dao agung di alam semesta. Namun, kebanyakan pendekar hanya mengolah beberapa dao agung ini. Tidak seperti Qin Chen, yang mengolah setidaknya ratusan dao agung. Qin Chen telah menguasainya. Wah, aku tidak bermaksud menghalangimu. Tetapi mengolah hukum dao bukan hanya tentang mengolah lebih banyak. Kau harus menguasai beberapa dan mengolahnya hingga sempurna. Jika kau mengolah terlalu banyak, kau hanya akan mengambil lebih banyak dari yang bisa kau kunyah. Naga leluhur agung berkata dengan serius. Qin Chen hanya tersenyum. Ia tidak sengaja mempelajari dao-dao ini, melainkan dao-dao ini diperoleh dari kitab asal dan menjadi dao-nya sendiri. Sebenarnya, Qin Chen tidak berusaha keras mengolahnya. Naga leluhur agung senior, apakah cakram giok kekacauan purba ada di dalam tanah dao kekacauan purba ini? Qin Chen berjalan melintasi tanah dao, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ia terkejut menemukan tanah dao yang begitu misterius jauh di dalam alam api. Aku tidak tahu apakah cakram giok kekacauan ada di sini. Tapi ini salah satu kemungkinan lokasi kemunculannya. Jadi kita harus datang. Lalu kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanya Qin Chen. Teruslah menyelam lebih dalam. Aku perlu tahu sesuatu. Nada suara naga leluhur agung terdengar berat. Jelas menarik perhatiannya. Sesuatu yang sungguh luar biasa. Qin Chen, setelah mendengar kata-kata naga leluhur agung, tidak berkata apa-apa lagi. Hanya melanjutkan menyelam lebih dalam. Semakin dalam Qin Chen, aura kekacauan primordial semakin tebal. Dan dia bahkan merasakan sedikit perlawanan terhadap prinsip-prinsip daunnya. Ini, sungguh tak terduga. Ini adalah tanah kekacauan primordial. Segala sesuatu di sini dibentuk oleh dao kekacauan agung, yang berevolusi menjadi berbagai hukum dan jalan agung. Semakin dalam kau menyelam, semakin kuat aura dao kekacauan agung. Dan semakin parah pula penindasannya terhadap daomu. Naga leluhur agung menjelaskan. Sebenarnya, ini adalah tempat yang sempurna untuk mengembangkan dao. Semua prinsip dao Anda akan terwujud dengan sangat jelas. Melalui manifestasi dao agung kekacauan dalam prinsip dao Anda dapat dengan jelas mengamati setiap masalah dan kekurangan dalam prinsip dao Anda dan mengatasinya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat ajaib untuk mengembangkan prinsip dao. Begitu ajaib, Qin Chen terkejut. Ia dengan cermat merasakan situasi dan, seperti yang diduga, dao yang terwujud di bawah tolakan aura kacau ini, mengungkapkan berbagai pola yang berbeda. Berbagai pola dao, bab dao, energi dao, dan niat dao meresap di udara. Melalui pola-pola ini, Qin Chen dapat dengan jelas melihat di mana daonya tidak sempurna. Beberapa dao Qin Chen yang lebih lemah ditekan terlebih dahulu. Dan beberapa kesalahan dan kekurangan muncul. Namun, beberapa dao yang lebih kuat mampu menahannya dan tampil dengan sangat sempurna. Luar biasa, Qin Chen tercengang. Ini benar-benar tanah yang berharga untuk mengembangkan dao agung. Kita harus memahami bahwa setelah mencapai alam dewa suci, memahami dao agung menjadi semakin menantang. Terutama di tahap selanjutnya, di mana seseorang harus berintegrasi dengan dao surgawi. Sebuah rintangan yang signifikan. Mencapai alam mulia bahkan lebih menantang.
Sementara alam mulia bumi membutuhkan pengembangan domain Dao Agung seseorang. Dapat dikatakan bahwa seiring bertambahnya kekuatan, pemahaman Dao Agung menjadi semakin penting. Jika ada faksi di alam semesta yang memiliki tanah seberharga itu, niscaya akan menghasilkan banyak individu yang kuat. Jika diberi waktu yang cukup, tanah itu pasti bisa menjadi situs suci seni bela diri tertinggi. Naga leluhur primordial senior. Bagaimana tanah Dao primordial ini terbentuk? Tanya Qin Chen. Jika tempat seperti itu bisa berevolusi di dunia luar, apa yang perlu dikhawatirkan tentang kebangkitan umat manusia? Aku tahu apa yang kau pikirkan. Tetapi membentuk tanah Dao primordial tidaklah semudah itu. Petik 2. Naga leluhur primordial berkata dengan suara berat. Dan Qin Chen benar-benar bisa mendeteksi sedikit kesuraman dalam suaranya. Ada apa dengan naga leluhur primordial? Qin Chen dengan tajam merasakan suasana hati pihak lain. Mengapa tiba-tiba menjadi begitu muram? Gemuruh. Qin Chen terus maju. Aura kekacauan semakin kuat. Bahkan bayangan Dao Agung kekacauan muncul di depan matanya, membuat kemajuannya semakin sulit. Ketika Qin Chen mencapai titik tertentu, sebuah penghalang halus tiba-tiba muncul di hadapannya, mencegahnya masuk lebih dalam. Ini, Qin Chen mengerutkan kening. Penghalang Dao Agung, ini adalah ujian bumi Dao kekacauan bagi para pendatang. Untuk maju lebih dalam, kau harus mengaktifkan Dao Agungmu sendiri untuk menembus penghalang Dao Agung di hadapanmu. Hanya setelah menembus penghalang Dao Agung ini kau dapat masuk lebih dalam, kata naga leluhur primordial. Mata Qin Chen berkedip, mengaktifkan Dao Agung untuk menghancurkan penghalang. Ledakan. Gelombang Dao Agung melonjak dari tubuhnya. Ia dengan santai mengaktifkan Dao Agung emas. Dan dengan suara berderak, penghalang Dao Agung di hadapannya hancur. Sepertinya mudah, kata Qin Chen. Ini baru penghalang Dao Agung terluar. Kau akan lihat betapa sulitnya nanti. Naga leluhur primordial mendengus. Benar saja. Tak lama kemudian Qin Chen bertemu dengan penghalang Dao Agung keduanya. Boom! Qin Chen mengaktifkan Dao Agungnya sekali lagi, menghancurkannya. Tak lama kemudian, Qin Chen bertemu dengan penghalang Dao Agung ketiganya. Lalu penghalang Dao Agung keempat, kelima, ke-10. Penghalang Dao Agung ini tampak tak berujung, muncul secara berkala. Awalnya, Qin Chen bisa menembusnya hanya dengan satu Dao Agung. Namun kemudian, penghalang Dao Agung semakin kuat. Dan Qin Chen perlu mengaktifkan Dao Agung yang lebih dikenalnya. Semakin dalam ia melangkah, semakin sulit pula. Saat mencapai penghalang Dao Agung ke-100-nya, Qin Chen sudah terengah-engah. 100 penghalang Dao Agung. Pemahamanmu tentang Dao Agung memang cukup mengesankan, kata naga leluhur primordial dengan sungguh-sungguh. Tapi inilah rintangannya, tergantung apakah kau bisa menembusnya. Benarkah? Qin Chen menatap penghalang Dao Agung di depan. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, ia tahu bahwa Dao Agung biasa tak mampu menembus penghalang di hadapannya. Gelombang niat pedang yang mengerikan melonjak dalam dirinya. Dao Agung Pedang. Bab 3949 menciptakan kehidupan. Dengung, dengung, dengung. Pada saat ini, sebuah jalan besar muncul dari tubuh Qin Chen. Itu adalah jalan pedang. Energi pedang yang tak berujung melonjak, menebas penghalang jalan di depannya dengan dentuman keras. Raungan dahsyat bergema, dan penghalang jalan di depannya bergetar. Terus-menerus sebelum terbuka, sebuah celah yang dibuka oleh Qin Chen. Perpecahan di jalan di depannya ini melemahkan aura penindasan di tubuh Qin Chen, memungkinkannya untuk terus maju. Jalan pedang. Sepertinya ini salah satu jalan terkuatmu, kata naga leluhur primordial. Qin Chen tetap diam. Jalan pedang memang salah satu jalannya yang paling maju, tetapi bukan yang terkuat. Setelah menembus penghalang ini, Qin Chen terus maju. Sesaat kemudian, penghalang lain muncul. Maka, setelah jalan pedang Qin Chen menghancurkan 21 penghalang berturut-turut, akhirnya gagal menghancurkan penghalang baru. Jalan ruang. Qin Chen kemudian mengaktifkan jalan ruang. Lapis demi lapis, jalan itu hancur. Dan kemudian kehilangan kemampuannya untuk menerobos. Kemudian datanglah jalan waktu. Satu demi satu jalan dilepaskan dari tubuh Qin Chen. Kemudian datanglah jalan guntur. Saat Qin Chen telah menghancurkan 150 penghalang, ia benar-benar kelelahan. Kali ini, itu bukan penghalang baru.
Jalan di depannya tiba-tiba tampak berakhir, memperlihatkan sebuah tangga. Dan di atas tangga, hamparan energi chaos yang luas melonjak. Dan di dalam energi chaos itu, sosok-sosok chaos berkelebat. Apa itu? Bayangan-bayangan melayang melintas di depan mata Qin Chen. Keindahannya menakjubkan. Inilah asal mula chaos. Asal mula chaos. Apakah kau melihat bayangan-bayangan yang mengalir di sini? Aliran-aliran ini mewakili berbagai hukum chaos. Makhluk hidup yang berevolusi dari chaos. Qin Chen menatap tajam. Dan benar saja, bayangan-bayangan ini adalah burung dan binatang buas, yang mengalir deras melalui energi chaos di atas tangga. Qin Chen benar-benar tercengang. Jika bukan karena peringatan naga leluhur primordial, ia pasti mengira ini adalah kehidupan nyata. Tanpa diduga, mereka hanyalah makhluk yang disimulasikan oleh energi chaos. Apa? Sebenarnya tempat apa ini? Qin Chen berjuang untuk pulih untuk waktu yang lama. Akhirnya, sambil menarik napas dalam-dalam, ia bertanya kepada naga leluhur agung dengan tak percaya. Naga leluhur agung berkata, sebuah tempat ujian, makhluk yang menantang surga, muncul dari kekacauan primordial, meninggalkan wawasan mereka di sini, menjadikannya rumah mereka. Maka, tempat ini menjadi tempat suci di alam semesta. Tempat ujian. Qin Chen menatap anak tangga dan bayangan kacau itu dengan kaget. Apakah jalan agung itu? Bayangan kacau itu. Hasil eksperimennya. Bukan. Itu hanyalah aura yang secara alami terpancar dari makhluk itu. Aura itu berevolusi menjadi jalan agung langit dan bumi. Membentuk segala macam entitas kacau. Bahkan makhluk primordial seperti kita. Makhluk kacau. Ingin mendapatkan kekuatannya. Bahkan naga leluhur agung menginginkan kekuatan orang lain ini. Makhluk macam apa ini? Naga leluhur agung senior. Siapa sebenarnya orang ini? Qin Chen mengamati hamparan langit dan bumi yang luas. Jalan agung yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalamnya. Jika seseorang dapat memahami semuanya, banyak orang pasti akan tergila-gila oleh pengejaran mereka. Naga leluhur agung menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bilang pihak lain itu manusia. Bukan manusia. Kau akan tahu saat kau naik. Jika kau bisa mencapai puncak anak tangga ini, kau akan tahu. Ini juga jawaban yang ingin ku ketahui, kata naga leluhur agung. Hal ini semakin membuat Qin Chen penasaran. Jawaban apa yang diinginkan naga leluhur desolate agung? Qin Chen tidak bertanya lebih lanjut. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan naga leluhur desolate agung, dia mulai memahami temperamennya. Jika dia ingin memberitahunya, dia akan memberitahunya. Tetapi jika naga leluhur desolate agung tidak mau memberitahunya, maka tidak peduli seberapa banyak Qin Chen bertanya, dia tidak jawaban. Satu langkah. Boom. Qin Chen langsung merasakan aura kacau yang kuat melonjak ke dalam tubuhnya. Di dalam aura kacau ini, Qin Chen bahkan merasakan aura penciptaan alam semesta, kelahiran kekacauan primordial. Aura ini sangat mirip dengan aura kacau di dalam danau jiwa naga leluhur desolate agung, tetapi jauh lebih murni daripada aura kacau di dalam naga leluhur desolate agung. Itu lebih murni dan lebih transparan. Jika kekuatan chaos di dalam naga leluhur agung yang sunyi membawa aura dominasi unik dari klan naga sejati, maka aura chaos di sini jauh lebih lembut dan dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kaya. Qin Chen merasa seolah-olah sedang menyaksikan kelahiran seluruh alam semesta. Vitalitas kehidupan. Awalnya, dengan kekuatan Qin Chen, ia tidak bisa merasakan begitu banyak. Tetapi entah mengapa, Qin Chen merasakan hal ini. Qin Chen menaiki tangga, selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, ia berhenti dan melihat seekor rusa muda melompat keluar dari tangga di depannya. Rusa itu menatap Qin Chen, orang asing yang telah menyusup ke area tersebut. Matanya yang jernih dan cerah berkedip-kedip. Telinganya sedikit terangkat. Dan ia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Seolah-olah belum pernah melihat makhluk hidup seperti itu sebelumnya. Senior Hong Huang Zulong. Ini. Qin Chen terkejut. Bagaimana mungkin seekor rusa tiba-tiba muncul di sini? Ini bukan rusa sungguhan. Ini hanya aura chaos. Aura chaos. Qin Chen mengamati dengan saksama. Rusa itu, yang terkejut dengan tindakan Qin Chen, dengan cepat melompat menjauh. Pada saat itu, Qin Chen menyadari bahwa rusa itu sebenarnya bukan makhluk hidup, melainkan makhluk yang bertransformasi dari chaos aura.
Namun, penampakannya terlalu nyata. Dan ditambah dengan chaos aura yang merasuk, Qin Chen tidak dapat memastikan apakah rusa itu benar-benar hidup. Aku tidak percaya dia bisa sampai sejauh ini. Jika berhasil, itu akan sangat luar biasa. Tetapi pasti gagal. Naga leluhur agung yang sunyi juga terkejut. Apa yang gagal? Qin Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Menciptakan kehidupan. Naga leluhur agung yang sunyi mendesah. Tapi jelas tidak berhasil. Lihat saja ini. Dia telah melakukan banyak upaya. Tetapi semuanya tanpa hasil. Menciptakan kehidupan. Jantung Qin Chen berdebar kencang. Makhluk macam apa ini? Mungkinkah makhluk seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Setidaknya, bahkan dengan dunia kecil Qin Chen, dia tidak dapat menciptakan kehidupan. Dia dapat membentuk gunung dan sungai di dunia kecilnya. Tetapi dia tidak dapat menciptakan kehidupan. Penciptaan adalah hasil evolusi kosmik. Dia tidak menyangka akan ada makhluk yang berani melakukan hal seperti itu. Apa yang akan terjadi jika berhasil? Ini terlalu menantang surga. Ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan dewa. Gumam Qin Chen. Ini tentu saja bertentangan dengan kehendak surga. Tetapi juga sangat berbahaya. Karena bertentangan dengan hukum alam semesta. Bahkan di zaman kita, tidak banyak makhluk yang berani melakukan hal seperti itu. Dewa, naga leluhur primordial mencibir, yang disebut dewa, tentu saja tidak bisa melakukannya. Di zaman kita, hanya dia yang berani melakukannya, dan memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Bab 3950 sudah hilang. Qin Chen semakin penasaran. Apa yang mungkin membuatnya mendapatkan pujian seperti itu dari naga leluhur yang agung dan sunyi? Qin Chen terus menaiki tangga. Gelombang aura kekacauan yang pekat terus-menerus menyapu dirinya. Dan Qin Chen menyerapnya dengan panik. Aura kekacauan di sini begitu kuat sehingga mengirimkan gemuruh ke seluruh tubuh Qin Chen. Tiba-tiba, aura kekacauan yang lebih pekat muncul. Di dalam aura kekacauan ini, Qin Chen merasakan kekuatan yang mampu membuka langit, mengirimkan getaran ke seluruh tubuhnya. Aku tidak pernah menyangka aura ini bisa memiliki kekuatan seperti itu. Naga leluhur yang agung dan sunyi berbicara. Suaranya dalam dan dalam. Senior Hong Huang Zulong. Apa ini? Ini adalah jejak kekuatan aslinya. Siapapun yang bisa menguasainya pasti akan mencapai langit dalam satu langkah dan mengendalikan Dao Agung. Sayangnya, kau manusia dan mustahil bagimu untuk menguasainya. Apalagi kau. Bahkan aku pun tidak bisa menguasainya. Inilah asal-usulnya. Meskipun hanya jejak sepersejuta, tidak mudah untuk menguasainya. Tapi kau bisa merasakan kekuatan ini. Ngomong-ngomong, kelompok serangga roh Hong Meng di ruangmu juga bisa merasakannya. Tapi apakah mereka bisa menyerapnya tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Hati Qin Chen tergerak. Ia tahu bahwa Hong Huang Zulong sedang membicarakan semut kecil dan api kecil. Jadi ia segera melepaskan semut kecil dan api kecil itu. Seketika, semut kecil dan api kecil itu mengelilingi Qin Chen. Sangat bersemangat. Dan serangga pencari jiwa juga dilepaskan oleh Qin Chen. Bos, napasnya menyenangkan, seru Xiao Yi, Xiao Huo, dan Xiao Ling dengan gembira. Mereka menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan mengalir ke tubuh mereka. Namun, anehnya, setelah kekuatan itu memasuki tubuh Xiao Yi dan Xiao Huo, tubuh Xiao Yi dan Xiao Huo mengalir keluar seperti corong. Apa yang terjadi? Tanya Qin Chen heran. Xiao Yi dan Xiao Huo mampu menyerap semua kekuatan itu. Ini pertama kalinya ia melihat hal seperti itu. Mereka tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan seperti itu. Apalagi mereka. Bahkan leluhur mereka, serangga leluhur Hong Meng, mungkin tidak mampu menahannya. Karena kekuatan ini miliknya dan unik. Bahkan aku pun tidak dapat menyerapnya. Apalagi mereka. Naga leluhur Hong Huang tersenyum. Namun, makhluk-makhluk kecil ini tidak sepenuhnya tangan kosong. Sekalipun semuanya mengalir pergi setelah diserap, bagaimanapun juga, jejak yang tertinggal di tubuh mereka akan sangat bermanfaat bagi perkembangan mereka di masa depan. Manfaat semacam ini, di luar imajinasimu, bahkan mungkin memungkinkan mereka untuk kembali ke leluhur mereka. Aku sangat ingin tahu apakah makhluk-makhluk kecil ini dapat kembali ke leluhur mereka dan menjadi serangga roh Hong Meng sejati di masa depan. Hah, apa hebatnya serangga roh Hong Meng? Kita pasti akan lebih kuat daripada serangga roh Hong Meng di masa depan.
Xiao Yi dan Xiao Huo bergumam, menghirup aura kacau di sekitar mereka dalam-dalam. Tetapi setelah aura ini memasuki mereka, aura tersebut mengalir sama sekali tidak dapat disimpan di dalam tubuh mereka. Sungguh ajaib. Qin Chen bahkan mencoba menggunakan cakram giok penciptaan Qian Kun untuk mengumpulkan aura khusus ini. Ingin menyimpannya di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun. Tetapi bagaimanapun Qin Chen mengaktifkan cakram giok penciptaan Qian Kun, aura khusus ini tidak dapat diserap sama sekali. Hal ini membuat Qin Chen terdiam. Di alam rahasia kecil harta karun Dewa Wan Xiang ini, cakram giok penciptaan Qian Kun memiliki dampak yang besar. Qin Chen agak terbiasa dengan cakram giok penciptaan Qian Kun yang tidak dapat menyerap apapun. Tidak ada gunanya, tidak ada ruang penyimpanan yang dapat menampung kekuatan sebesar itu. Hal yang sama berlaku untuk dunia kecilmu. Kecuali kau bisa mendapatkan cakram giok kekacauan dan mengubah dunia kecilmu menjadi dunia kekacauan. Mungkin ada secercah kemungkinan. Naga leluhur agung tersenyum. Tapi kau juga bisa menyerap kekuatan ini. Meskipun mereka tidak bisa ada di tubuhmu, akan sangat bermanfaat bagimu untuk menjalani baptisan kekuatan seperti itu. Manfaat ini tidak akan muncul di permukaan, tapi pasti akan membuatmu. Kau akan terkejut nanti. Qin Chen segera menyerap energi ini. Benar saja. Setelah memasuki tubuhnya, energi itu, seperti semut-semut kecil dan api-api kecil, tak terbendung dan mengalir keluar. Qin Chen, dengan penjelasan naga leluhur primordial, tidak menganggapnya serius. Namun, tepat ketika energi ini mendekati pikiran Qin Chen, tiba-tiba, seolah tertarik oleh sesuatu, energi di sekitarnya melonjak menuju api karma void di dalam pikiran Qin Chen. Qin Chen terkejut melihat bahwa energi chaos istimewa ini, setelah memasuki api karma void-nya, tidak mengalir keluar, melainkan sepenuhnya dikonsumsi oleh api karma void. Saat ini, seluruh tubuh Qin Chen seperti pusaran air, dengan api karma void sebagai pusatnya. Sejumlah besar energi chaos mengalir deras ke dalam api karma void, lalu menghilang. Api karma void memberi Qin Chen perasaan bahwa ia menjadi lebih lincah. Anak manusia, kau, penglihatan mengerikan seperti itu begitu mengejutkan naga leluhur agung hingga ia tertegun. Dia baru saja mengatakan bahwa Qin Chen tidak bisa menyerapnya. Tetapi ketika dia berbalik, Qin Chen sebenarnya sedang menyerap kekuatan kekacauan. Ini terlalu memalukan. Dalam sekejap, semua aura di sini menghilang dan semuanya memasuki api karma kekosongan. Dalam kegelapan, Qin Chen merasa bahwa api karma kekosongan tampaknya telah mengalami semacam transformasi. Tetapi Qin Chen sendiri tidak tahu transformasi seperti apa itu. Api macam apa yang merupakan fusi dari api karma kekosonganmu, dan mengapa? Naga leluhur agung menatap Qin Chen dengan kaget. Aku juga tidak tahu. Qin Chen juga sedikit terkejut. Dia memiliki tebakan samar di benaknya. Tetapi dia tidak tahu apakah itu benar atau salah. Setelah api karma kekosongan menyerap kekuatan ini, langkah-langkah di depan tiba-tiba menjadi jauh lebih jelas, memperlihatkan sebuah lorong yang mengarah langsung ke atas. Ayo naik, naga leluhur agung yang terpencil, yang tidak lagi mampu melepaskan keterkejutannya, buru-buru berbicara kepada Qin Chen. Qin Chen bergegas maju menyusuri lorong, melangkah, melangkah, melangkah. Ia tak tahu seberapa panjang anak tangga itu. Qin Chen hanya tahu bahwa ketika ia lelah berlari, anak tangga di depannya akhirnya mencapai ujung. Di atas anak tangga itu terdapat sebuah platform. Qin Chen membuka matanya lebar-lebar dan menatap ke tengah platform. Aura kacau melayang di tengah platform, dan sesuatu tampak terbungkus dalam aura kacau itu. Namun, aura kacau itu diselimuti kabut, dan isinya mustahil untuk dilihat. Sepertinya cakram giok kekacauan tidak ada di sini. Ia sudah pergi. Naga leluhur agung yang sunyi mendesah. Itu. Qin Chen terkejut. Mungkinkah itu keberadaan yang ditanggung naga leluhur agung yang sunyi ketika ia mencoba menciptakan kehidupan? Lalu ini, di platform, hati Qin Chen tergerak. Ini pasti sesuatu yang ditinggalkannya. Naga leluhur agung yang sunyi menggelengkan kepalanya. Jika ia ada di sini, mungkin aku bisa langsung kabur. Sayangnya, karena ia tidak ada di sini. Ayo kita pergi. Benda ini bukan sesuatu yang bisa kau bawa. Begitu naga leluhur kehancuran besar selesai berbicara,
Ia melihat energi kacau di tengah panggung. Tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, ia terbang langsung ke arah Qin Chen. Brengsek. Petik 2. Mata naga leluhur kehancuran besar melebar. Bab 3951. Api karma teratai hijau. Bola energi chaos yang berkilauan ini melesat cepat ke arah Qin Chen, seolah tertarik pada sesuatu. Anak manusia, pasti ada sesuatu dalam dirimu yang menarik benda ini. Ini kesempatan bagus, kata naga leluhur primordial dengan penuh semangat. Meskipun ia tidak tahu persis sifat energi chaos ini, ia tahu bahwa apa yang ditinggalkannya tak diragukan lagi luar biasa. Wus, seberkas cahaya melesat cepat menuju api karma void di depan Qin Chen, memasukinya dalam sekejap lalu lenyap. Apakah ini api karma void? Qin Chen terkejut. Ia mengamati api karma void dengan gugup, menduga akan ada pergerakan. Tetapi yang mengejutkannya, api itu tetap tidak berubah. Hilang, hilang. Naga leluhur primordial juga agak tertegun. Apakah ini akhirnya? Anak manusia, apa yang baru saja memasuki api karma voidmu? Tanya naga leluhur primordial. Aku tidak tahu, kata Qin Chen, tertegun. Ia benar-benar tidak melihat dengan jelas. Terlebih lagi, setelah memasuki Void Karmic Fire, benda ini lenyap dalam sekejap mata. Bahkan tanpa disadari oleh Qin Chen, sang penguasa Void Karmic Fire. Gemuruh, saat benda ini memasuki Void Karmic Fire, seluruh dunia tiba-tiba meletus dalam ledakan yang menggema. Seolah-olah langit dan bumi retak, dan seluruh dunia tampak berguncang. Di pinggiran kehampaan ini, ke arah lautan api 4 warna melonjak liar. Setiap petak api tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang, dan kekuatan ledakannya tampaknya mampu memusnahkan semua dewa dan iblis, menghancurkan langit dan bumi. Apa yang terjadi? Perubahan mendadak ini mengejutkan Pangeran Huoluan, Pangeran Jinwu, dan yang lainnya yang sedang memahami dan berkultivasi di perbatasan antara api teratai emas berjasa dan api teratai putih murni. Pada saat itu, di dalam lautan api ini, semua yang mulia, dengan panik memahami kekuatan lautan api dan bersiap untuk memasuki kedalamannya, menatap ngeri ke arah 4 lautan api di hadapan mereka. Wus, wus, di bawah tatapan mata orang banyak, keempat lautan api itu dengan cepat menyatu, menyebar ke seluruh dunia, menutupi segala sesuatu di sekitar mereka. Mereka mundur dengan cepat, lenyap dengan kecepatan yang mencengangkan. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin lautan api itu tiba-tiba lenyap? Semua yang mulia tercengang, masing-masing ternganga takjub. Lautan api seperti itu pasti telah ada di sini selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin tiba-tiba lenyap dalam hitungan tahun? Mungkinkah sesuatu telah terjadi di sini? Setelah keheranan mereka, wajah semua yang mulia dipenuhi dengan kegembiraan. Hilangnya lautan api jelas berarti mereka bisa memasuki kedalaman dunia ini. Haha, ayo pergi, teriak seorang venerable dengan penuh kegembiraan, lalu bergegas menuju kedalaman dunia ini. Yang mulia, beberapa master di sisi putra mahkota gagak emas mengalihkan pandangan mereka. Ayo masuk juga, desah Pangeran Gagak Emas. Ia telah memahami dao agung lautan api di sini. Bagi venerable lainnya, lenyapnya lautan api jelas merupakan keuntungan besar, memungkinkan mereka untuk segera memasuki kedalamannya. Namun bagi Pangeran Gagak Emas, memahami api teratai emas berjasa dan api teratai putih pemurnian itu sendiri merupakan keuntungan besar. Jika ia bisa tetap menyendiri di sini selama 10.000 tahun, kendali apinya pasti akan melampaui banyak, menjadi salah satu yang terkuat. Saat Pangeran Jinwu dan rekan-rekannya memasuki kedalaman dunia ini, keempat lautan api lenyap, seketika berubah menjadi 4 nyala api. Lautan api yang berkobar yang dulunya menyelimuti kehampaan tak berujung telah berubah menjadi 4 teratai api seukuran kepalan tangan, masing-masing berwarna emas, putih, hitam, dan merah. Keempat teratai api ini dengan cepat memasuki dunia Dao Agung. Di tangga, gemuruh antara langit dan bumi juga mengejutkan Qin Chen. Namun, ia tidak berada di dalam lautan api dan tidak menyadari bahwa lautan api 4 warna yang kini memenuhi alam api telah lenyap sepenuhnya. Di tengah gemuruh-gemuruh, Qin Chen tiba-tiba mendongak dan melihat 4 aliran cahaya mendekat. Dengan cepat, apa itu? Wajah Qin Chen dipenuhi keheranan.
Saat berikutnya, keempat teratai api itu tiba-tiba tenggelam langsung ke dalam api kehampaan di hadapannya. Itu adalah empat teratai api agung. Naga leluhur agung tercengang dan berseru, "Ya Tuhan, apa yang dilihatnya?" Empat api teratai raksasa itu benar-benar memasuki api kehampaan Qin atas inisiatif mereka sendiri. Naga leluhur primordial itu praktis menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia menyaksikan hal seperti itu. Dan seluruh tubuhnya sangat terkejut. Saat empat api teratai raksasa itu memasuki api kehampaan Qin juga samar-samar berubah menjadi bentuk bunga teratai. Setitik kehidupan mekar dari api kehampaan yang berbentuk teratai ini. Api iblis teratai biru. Mata Qin terbelalak. Api kehampaan itu sekarang menyerupai api iblis teratai biru. Namun juga sangat berbeda. Setidaknya auranya jauh lebih unggul daripada api iblis teratai biru yang asli. Itu seperti teratai biru yang mekar dalam kekacauan. Memancarkan aura yang luas. Aura ini mencekik Qin seolah-olah ia akan langsung dibakar. Namun, dalam sekejap, aura api kehampaan dengan cepat layu. Perlahan memudar menjadi biru pucat. Seperti teratai biru yang mekar. Menjadi sangat tenang. Namun, Qin merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam api iblis teratai biru ini. "Bos, aura api ini mengerikan." Seru Xiao Yi dan Xiao Huo kaget. Mereka dipupuk oleh api iblis teratai biru. Dan bahkan api itu sendiri yang memelihara keberadaan mereka. Tetapi api karma teratai biru di hadapan mereka memberi mereka rasa intimidasi yang kuat. Qin buru-buru mengaktifkan api karma void. Dan lega rasanya. Ia mendapati api itu masih di bawah kendalinya. Untuk sesaat, Qin bahkan berpikir api itu akan lepas dari kendalinya. Qin merasakan api di hadapannya. Dan di dalamnya, ia benar-benar merasakan secercah kehidupan. Seolah-olah api karma void telah memiliki kehidupannya sendiri. Naga leluhur primordial senior. Ada apa dengan api karma voidku? Qin sedikit bingung. Api merasuki kehidupan. Bagaimana mungkin? Meskipun dikatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki roh. Dan bahwa hal-hal seperti api surgawi dapat mengembangkan kesadaran. Kesadaran adalah kesadaran. Dan kehidupan adalah kehidupan. Keduanya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Sama seperti ketika kita melihat sehelai rumput atau sekuntum bunga. Meskipun mungkin tidak memiliki kesadaran, ia pasti hidup. Beberapa boneka, dengan sisa jiwa yang disuntikkan ke dalamnya, meskipun memiliki tingkat kesadaran tertentu dan dapat berpikir, mereka tidak akan pernah menganggap boneka tersebut sebagai makhluk hidup. Api hampa di depan mataku terasa seperti telah melahirkan kehidupan. Bab 3952, Pencerahan Dao. Ini, aku juga tidak tahu. Naga leluhur agung tertegun. Bahkan ia agak bingung dengan perubahan api karma kekosongan Qin Namun, ini seharusnya hal yang baik, bukan hal yang buruk, kata naga leluhur agung. Jika benda dalam kekacauan itu memang yang ditinggalkannya, maka manfaat yang akan diperoleh Qin akan sangat mencengangkan. Meskipun mungkin tidak terlihat sekarang, tanda-tandanya pasti akan terlihat di masa depan. Ayo pergi. Seharusnya tidak ada apa-apa di sini sekarang, kata naga leluhur agung. Qin mengangguk dan mencoba menyerap api karma kekosongan ke dalam tubuhnya. Namun, yang mengejutkan Qin ia tidak dapat menyerapnya. Api karma kekosonganmu telah mengalami transformasi. Kecuali kau memurnikannya kembali, ia akan berada di bawah kendalimu. Tetapi kau tidak akan dapat mengambilnya. Naga leluhur agung langsung melihat petunjuk itu. Haruskah ia dimurnikan lagi? Tatapan Qin menyipit. Jelas merasakan hal ini juga. Bagaimanapun, api karma void di hadapannya telah mengalami transformasi fundamental dan menggemparkan. Kalau begitu, aku akan mulai memurnikannya lagi. Mata Qin berbinar-binar. Api karma void ini miliknya. Masih di bawah kendalinya. Qin yakin ia bisa memurnikannya lagi. Segera, ia duduk bersila di panggung tinggi dan mulai memurnikan api karma teratai biru di hadapannya. Tanpa sepengetahuan Qin saat empat api teratai agung memasuki api karma void, banyak yang mulia naik ke dunia ini. Saat menginjakkan kaki di tanah ini, banyak yang mulia terpukau oleh keajaibannya. Dao agung berlimpah di mana-mana, memenuhi semua orang dengan kegembiraan.
Seolah-olah harta karun yang tak terhitung jumlahnya menunggu untuk ditemukan. Namun, pencarian para yang mulia tidak membuahkan hasil. Baru pada saat itulah mereka mulai menyadari bahwa tempat ini tampak hampa harta karun. Hanya dao agung yang tak terbatas dan luas. Namun, bahkan yang mulia yang paling kuat pun tidak dapat memahami misteri dunia ini pada pandangan pertama. Lagi pula, tidak semua orang mendapatkan bimbingan dan bimbingan dari naga leluhur primordial, seperti Qin Chen. Namun, mereka yang memasuki negeri ini termasuk putra mahkota Gagak Emas, putra mahkota Luan Api, dan anggota klan iblis teratas lainnya. Setelah berdiskusi, para tetua di belakang mereka segera mencapai kesimpulan. Negeri ini adalah negeri Dao, negeri kekacauan primordial. Di sini, seseorang dapat memahami kekuatan kekacauan dan mengalami transformasi yang menakjubkan. Lebih lanjut, setiap aura di sini diubah oleh Dao Agung. Kesimpulan ini mengejutkan semua orang, dan berita itu menyebar dengan cepat. Apa? Ini negeri kekacauan primordial. Bisakah seseorang memahami kekuatan kekacauan dan memahami Dao Agung tertinggi di dunia? Setiap kultivator muda yang menginjakkan kaki di negeri ini tercengang. Pantas saja semua yang ada di sini berasal dari Dao Agung. Jadi begitulah adanya. Banyak makhluk kuat bersemangat. Dan banyak yang mulia mulai mencoba memahami negeri ini. Berharap untuk sepenuhnya memahami Dao Agung kekacauan. Yang pertama menuai hasilnya adalah para Master Dao Api. Seperti Pangeran Gagak Emas dan Pangeran Luan Api. Setelah beberapa saat merenung, Pangeran Luan Api terkejut dan berseru, "Luar biasa. Tempat ini mengandung dao api tingkat tertinggi, yang sama sekali tidak kalah dengan dao leluhur klan Luan Apiku. Dao api di sini benar-benar dibuat khusus untuk klan Gagak Emasku." Pangeran Gagak Emas juga berseru kaget. Ekspresinya gembira. Kedua klan tertarik dan sangat terpesona oleh dao di sini. Meskipun klan mereka semua mewarisi dao tingkat tertinggi, memahami dao kekacauan di hadapan mereka sangat bermanfaat. Hasilnya, mereka mampu menarik kesimpulan dari hal-hal lain dan bahkan menerapkannya pada dao mereka sendiri. Melangkah lebih jauh di jalan, putra mahkota Golden Crow dan Fire Luan, bagaimanapun juga, berasal dari klan elit. Tak hanya bakat mereka yang tak tertandingi, mereka juga telah mengembangkan teknik dan jalan terbaik klan mereka sejak kecil. Setelah menyaksikan banyak warisan, visi dan wawasan mereka jauh melampaui para venerabel lainnya. Oleh karena itu, pengamatan mereka terhadap tanah dao kekacauan primordial ini dengan cepat membuahkan hasil yang bermanfaat. Gemuruh, kekuatan jalan tersebut terpancar dari para master kedua klan, seolah-olah mereka telah mengalami pencerahan mendadak. Ini tidak kalah dengan jalan warisan klan Golden Crow dan Fire Luan. Saat berita tentang penilaian kedua klan menyebar, semua orang tercengang. Venerabel yang tak terhitung jumlahnya duduk bersila, mulai memahami dunia ini. Jalan tertinggi di alam semesta, yang berkembang di sini, dan kesempatan untuk memahaminya, sungguh berita yang mencengangkan. Bagi mereka, harta apapun tak lagi penting. Jika mereka dapat memahami dao kekacauan primordial di sini, niscaya mereka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Sepanjang hidup mereka, bahkan berpotensi mencapai penghalang venerabel surgawi. Bukankah ini tujuan kunjungan mereka ke Myriad Divine Vault? Untuk sementara waktu, dimanapun di negeri dao kekacauan primal ini, orang bisa melihat satu atau dua yang mulia merenungkan dao, mencoba memahami dao dunia yang mendalam ini. Namun, yang terlibat di sini adalah dao kekacauan primal dan semua dao alam semesta. Dao-dao ini menyatu. Untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus menguraikannya sepotong demi sepotong, memahaminya sedikit demi sedikit. Atau, seperti klan besar seperti Golden Crow, seseorang dapat memiliki dao tertinggi. Dan kemudian menyelaraskannya dengan dao mereka sendiri untuk mencapai peluang mendapatkan sesuatu. Jika tidak, untuk memahami dao kekacauan primal, apalagi memahami sekilas esensinya, akan sangat sulit dan penuh kesulitan. Banyak yang mulia berlama-lama di sini, mengamati dunia, tetapi pencapaian mereka sangat minim. Meskipun mereka yakin akan dao yang mendalam di dunia ini, dan bahkan merasakan dao surga di dalamnya, benar-benar memahami misterinya dan menelusuri asal-usulnya adalah tugas yang menakutkan. Banyak yang mulia menolak menyerah, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain,
berharap memahami secuil prinsip Dao. Namun, seberapa sering pun mereka berpindah, hasil yang mereka peroleh tetaplah sedikit. Terkadang, beberapa individu kuat mendapatkan sesuatu, tetapi hanya sekilas di permukaan. Meskipun demikian, mereka mendapatkan manfaat yang luar biasa dan sangat terhanyut dalam pengalaman tersebut. Seorang jenius tetaplah jenius, pewaris dari klan papan atas tetaplah dari klan yang kuat. Banyak yang mulia yang belum mendapatkan apapun akhirnya terpaksa mengagumi. Pada saat itu, putra mahkota Jinwu dan putra mahkota Huoluan telah mendapatkan sesuatu. Prinsip Dao alam semesta yang mereka pahami telah meluas. Pola-pola ilahi berputar-putar, seperti mengurai kepompong. Gumpalan pola Dao muncul di hadapan mereka, dan segel Dao hukum langit dan bumi tercetak di dalam tubuh mereka. Api berkobar di sekujur tubuh mereka. Melihat pencapaian putra mahkota Jinwu dan putra mahkota Huoluan, setiap yang mulia dipenuhi kekaguman, bahkan rasa iri yang mendalam. Tiba di tempat yang sama, tetapi memperoleh hasil yang berbeda. Tentu saja, tidak seorang pun dapat tetap tenang. Bab 3953 Sebuah harta karun lahir. Meskipun putra mahkota Jinwu dan pangeran Huoluan hanya melihat sekilas sebagian dari apa yang mereka lihat, mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Para venerabel lainnya tidak tahu apa yang mereka hadapi, tetapi mereka telah memahami apa yang mereka pahami. Ini lebih dari, bahkan Dao Agung tingkat atas pun tidak penting, karena tempat ini menyentuh esensi sejati dari kultivasi klan api mereka. Dengan analogi, mereka mendapatkan manfaat yang luar biasa. Sekalipun mereka tidak mendapatkan apapun dari jalan kekacauan, mereka dapat memanfaatkan kekuatannya untuk lebih cepat mendapatkan warisan leluhur dan melepaskan kekuatan mereka sendiri. Saat banyak orang iri dengan pencapaian putra mahkota Jinwu dan pangeran Huoluan, tiba-tiba sebuah cahaya melesat dari sisi lain daratan. Gumpalan cahaya Dao Agung melesat tinggi ke langit. Apa yang terjadi? Penasaran. Banyak yang bergegas ke arah itu. Ketika para venerabel mencapai titik di mana cahaya Dao Agung muncul, mereka melihat sebuah penghalang di depan mereka. Seseorang kini menerobos penghalang Dao Agung ini. Semakin dalam. Ada penghalang Dao Agung di sini. Semakin dalam tampaknya mengarah ke area baru. Seru seseorang. Menjelaskan kepada para pendatang baru. Banyak orang langsung bersemangat. Mereka belum pernah menemukan harta karun di sini sebelumnya. Tetapi sekarang, setelah melihat penghalang Dao Agung ini, mereka menyadari bahwa mungkin harta karun itu ada di dalamnya. Seketika, banyak yang tertarik dan mulai menerobos penghalang Dao Agung. Bahkan putra mahkota Gagak Emas dan putra mahkota Luan Api pun tertarik, memimpin bawahan mereka maju. Yang mulia bumi berlian, yang mulia bumi Zen hantu, dan yang lainnya juga beraksi. Tiba-tiba, energi ilahi Dao Agung yang kental menyelimuti semua orang, membombardir penghalang Dao Agung di depan. Yang mengejutkan semua orang, setelah setiap penghalang Dao Agung diledakkan, penghalang baru muncul di bawahnya, dan kekuatan setiap penghalang secara bertahap meningkat. Ini pasti semacam ujian, seru seseorang dengan penuh semangat. Kalau tidak, mengapa kekuatan penghalang Dao Agung meningkat begitu lambat? Sungguh tak terjelaskan. Banyak orang bersemangat, terus maju. Mereka percaya bahwa melewati ujian penghalang Dao Agung ini akan menghasilkan imbalan yang menakjubkan. Mereka bahkan berharap untuk harta tak terbatas di luar penghalang Dao besar. Boom! Boom boom! Putra mahkota Jinwu dan putra mahkota Huoluan, bersama dengan banyak ahli lainnya, menyerang bersama. Kecepatan mereka jelas yang tercepat. Selain itu, para bangsawan lainnya juga bergabung. Tanpa tim seperti itu, bahkan jika mereka memperoleh harta, mereka mungkin tidak akan dapat menikmatinya. Bahkan Yang Mulia Bumi Gishan telah membentuk aliansi. Sementara semua orang tahu motif tersembunyi mereka sendiri, setidaknya mereka secara resmi adalah sebuah tim. Jika mereka maju sendiri, mereka pasti akan tertinggal jauh. Tentu saja, beberapa orang memikirkan Qin Chen, yang telah masuk sebelumnya, dan bertanya-tanya kemana dia pergi. Pada awalnya, mereka menduga Qin Chen telah memasuki kedalaman penghalang Dao besar. Tetapi setelah mencapai lebih dari 100 penghalang, mereka menggelengkan kepala. Qin Chen sendiri tidak akan mampu menembus kedalaman.
Dengan lebih dari 100 penghalang dao besar, kekuatan mereka telah mencapai tingkat gila. Membutuhkan kekuatan gabungan dari semua. Mereka terus maju. Akhirnya, setelah waktu yang tak diketahui, tim Putra Mahkota Jinwu menjadi yang pertama menembus penghalang Dao Agung ke-150. Akhirnya berhasil. Pangeran Jinwu gembira. Ia mendongak dan melihat tangga menjulang di depannya. Boom! Setelah tim yang dipimpin oleh Gagak Emas melewatinya, tim yang dipimpin oleh Luan Api juga melewati penghalang. Petik 2. Maju. Wajah Putra Mahkota Gagak Emas sedikit berubah. Siapa yang tahu harta apa yang tersimpan di atas anak tangga ini? Siapapun yang naik lebih dulu akan menang. Siapa yang tidak ingin menjadi yang pertama? Segera, Putra Mahkota Gagak Emas memimpin anak buahnya mendaki dengan cepat. Tentu saja, karena tidak ingin tertinggal, Putra Mahkota Luan Api, dengan mata terbelalak, juga mulai mendaki. Saat pasukan besar ini mendaki, tim-tim di belakang mereka menjadi cemas. Banyak yang mulia bersatu dan menyerang serempak. Langsung menerobos penghalang dan bergegas menaiki tangga. Lihat, ada ramuan ajaib. Tiba-tiba, seseorang berseru. Melihat ramuan ajaib tumbuh di sana. Dengan buah merah cerah yang bahkan tampak mengeluarkan aroma samar. Segera, sekelompok yang mulia bergegas. Minggir. Boom, kelompok yang mulia menyerang dengan panik. Saling serang dengan raungan menggema di langit dan bumi. Salah satu venerabel bumi, yang tercepat, meraih eliksir itu dan memetiknya. Namun, begitu tangannya menyentuhnya, eliksir itu langsung berubah menjadi energi dan menghilang. Di mana eliksirnya? Kemana perginya? Semua orang tercengang. Eliksir yang tadinya ada di sana telah hilang. Ini energi chaos, bukan eliksir, tapi sesuatu yang bertransformasi dari energi chaos. Tiba-tiba seorang venerabel bumi dari klan Gagak Emas berkata, bertransformasi dari energi chaos. Semua orang tercengang. Namun kemudian, seseorang berseru kaget. Tak jauh dari sana, seekor burung terbang, dan banyak venerabel langsung melompat masuk. Kali ini, semua orang memperhatikan dengan saksama. Benar saja, ketika seorang venerabel menangkap burung itu langsung berubah menjadi energi chaos dan menghilang. Ini benar-benar sesuatu yang bertransformasi dari energi chaos. Para venerabel tercengang. Energi chaos yang bertransformasi menjadi bentuk kehidupan yang hidup adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya. Tempat ini sungguh luar biasa. Gumam seorang sosok yang kuat. Hal ini semakin memicu antusiasme yang lain. Dan mereka bergegas menaiki tangga. Ingin melihat harta apa yang ada di atas mereka. Jika memang ada harta karun di atas anak tangga ini, pastilah harta karun itu luar biasa. Sungguh luar biasa. Harta karun yang bahkan akan membuat seorang yang mulia surgawi tergila-gila. Wus, wus, wus. Dalam sekejap, kelompok itu berlari kencang ke atas. Pada saat ini, di puncak anak tangga, tubuh Qin Chen dipenuhi dengan energi kekacauan yang bergelora. Seluruh tubuhnya menyatu dalam api biru. Di sekelilingnya, dedaunan biru berubah menjadi kuncup bunga, menyelimutinya. Lahir dari kekacauan, gemuruh, Qin Chen merasakan kekuatan yang mulia melonjak dalam dirinya. Kultivasinya, yang awalnya berada di puncak yang mulia manusia tingkat menengah, tanpa disadari telah mencapai tahap yang mulia manusia tingkat akhir. Lebih lanjut, api karma teratai biru secara bertahap dimurnikan kembali, menyatu dengan jiwanya. Pada saat ini, banyak yang mulia, setelah berlari kencang, telah mencapai puncak tangga. Meskipun masing-masing terengah-engah kelelahan, hati mereka membara dengan kegembiraan. Apa itu? Tiba-tiba seorang yang terhormat berteriak, menunjuk ke puncak tangga. Seseorang dengan mata tajam melihat cahaya hijau redup memancar dari puncak tangga dari kejauhan. Seolah-olah sebuah harta karun telah muncul dari dalamnya. Harta karun telah muncul, teriak seorang yang terhormat dengan ekspresi gembira. Tiba-tiba, mata semua orang berkobar karena kegembiraan.